Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke yang di kota maupun di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, dan dimanapun saudara berada. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus senantiasa tinggal dalam kehidupan saudara semua. Dan saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krisbianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami kembali rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Mari ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami boleh memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Saudaraku, hidup di dalam dunia ini kita tahu penuh dengan pergumulan. Jalan hidup manusia sering dipenuhi onak dan duri. Ada penderitaan, ada tantangan, ancaman, dan juga hambatan. Semua itu berpotensi membuat kita mudah menyerah dan putus asa. Di dalam situasi semacam itu, kita harus memiliki kekuatan ekstra untuk dapat menghadapi dan melewati semua jalan yang sulit tersebut. Rasul Paulus menulis demikian, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada beberapa hal yang dapat kita cermati dari pernyataan Rasul Paulus tersebut, saudara, yaitu yang pertama adalah segala perkara. Apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan pernyataan segala perkara itu? Tentu yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, problematika hidup, pelayanan yang Tuhan percayakan, juga tantangan yang dihadapi ketika memberitakan Injil. Dapat juga dipahami bahwa segala perkara bisa menunjuk kepada hal-hal yang menyenangkan, hal-hal berkat, hal-hal sukacita, hal-hal pertolongan Tuhan dalam hidup. Namun juga penderitaan, sakit penyakit, dan sejumlah pergumulan di dalam melayani Tuhan. Yang kedua adalah dapat kutanggung. Semua perkara yang dialami dan dihadapi oleh Rasul Paulus, seperti yang dikemukakan di atas, dapat ditanggungnya, saudara. Dia tidak mencari kambing hitam atas masalah kehidupan yang dirasakannya. Dia juga tidak mempersalahkan dirinya sendiri. Juga dia tidak mempersalahkan Tuhan. Semua hal yang terjadi dapat ditanggungnya. Dia tidak lari atau menghindar dari pergumulan-pergumulan yang kehidupan. Ia hadapi dan ia tanggung segalanya. Yang ketiga adalah di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Inilah titik klimaksnya, saudara. Mengapa Rasul Paulus bisa menanggung segala perkara dalam hidupnya? Karena dia mengandalkan Tuhan Yesus. Dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, bagi kita, jangan terlalu gampang untuk menyerah dan putus asa. Jangan mudah mengkambing hitamkan orang lain atas masalah yang kita alami, saudara. Jangan selalu mempersalahkan Tuhan jika kita mengalami keadaan yang sukar. Jangan terlalu mudah menyerah dan putus asa bila hidup kita berjalan tidak sesuai dengan harapan kita. Percayalah bahwa Tuhan Yesus sahabat kita yang sejati. Dia selalu ada menemani kita. Untuk itu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan yang membawa kita kepada kemenangan, saudara. Yaitu yang pertama adalah jangan mengandalkan manusia. Alkitab menegaskan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita harus sadar bahwa kekuatan kita sangat terbatas. Oleh karena itu, andalkan dan harapkanlah kekuatan dari Tuhan. Dengan begitu, maka kita tidak gampang menyerah. Yang kedua adalah tinggal di dalam Tuhan Yesus.
kita harus berhubung dengan sumber kekuatan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah yang ajaib dan luar biasa. Di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, kita harus membangun mezbah doa, pembacaan Alkitab, persekutuan, ibadah, sebagai cara untuk terkoneksi dengan Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dengan begitu, kita tidak akan gampang untuk menyerah. Dan yang ketiga, saudaraku, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena selalu ada jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Kita harus mengandalkan Tuhan karena Dia tetap menuntun kita kepada jalan yang benar. Sehingga akhirnya ada kemenangan dan keberhasilan yang kita capai. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat malam ini. Tuhan ajar dan bawa kami untuk hidup mengandalkan Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan, sehingga kami tidak menjadi orang yang gampang menyerah dan putus asa, melainkan membawa kami kepada keberhasilan dan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, di Singapura, di Kamboja, dan dimanapun saudara kami berada. Mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dengan bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Yang hidup di dalam tekanan, kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan pekerjaan, bisnis, dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam segala belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, pulihkan negeri kami, dan kerinduan kami mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir ya Tuhan, sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, ini seruan kami. Kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah kita berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.